Baik, Biasa assalamualaikum begitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai animasi dua dimensi dengan subjudul animasi stop motion. Eh, Sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi adalah jenis animasi dalam bentuk dua dimensi. Artinya, animator dua dimensi membuat gambar dan karakter dalam format dua dimensi dan menghidupkannya dengan gerakan. Jenis animasi ini dianggap sebagai bentuk animasi tradisional dengan ciri karakter polos, tidak bervolume, dan hanya bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Selanjutnya, di sini ada pun pengertian dari animasi stop motion, yaitu merupakan teknik pengambilan gambar tidak bergerak untuk dirangkai dalam beberapa frame, sehingga menimbulkan gambar seolah hidup dan bergerak. Frame sendiri merupakan skala terkecil dalam video yang diibaratkan seperti gambar yang terlukis dalam 10 kertas HVS dan kemudian disatukan membentuk gambar bergerak. Adapun cara kerja animasi stop motion. Cara kerjanya adalah mengharuskan para animator untuk mengambil gambar, mengubah mengubah scene dan memfotonya satu persatu hingga langkah yang seterusnya, hingga menciptakan suatu animasi yang bergerak secara utuh dan memerlukan ketelitian yang sangat tinggi terhadap pengambilan scene. Objek harus dibuat seolah-olah bergerak tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya, jenis-jenis animasi stop motion. Di sini eh, jenis-jenis animasi stop motion terdiri dari 8 jenis. Maksud saya terdiri dari 7 jenis. Yang pertama, animasi cut out, yang mana animasi ini dibuat dengan karakter dan alat peraga yang datar, biasa ditulis di kertas, dan ada juga yang dibuat scanning pada komputer untuk lebih memudahkan pengambilan gambarnya. Kemudian yang kedua, animasi clay, animasi yang dibuat dengan karakter dari bahan tanah liat. Karakter dibentuk perlahan dari tanah liat yang dibuat scene-nya satu persatu hingga menemukan bentuk sebuah film. Kemudian di sini yang ketiga yaitu animasi puppet. Animasi yang dibuat dengan karakter dari bahan kain atau boneka. Biasanya karakternya eh, karakternya bisa dibentuk apa saja. Bahan yang mudah untuk diutak-atik penggunaannya agar memudahkan saat pengambilan gambar. Kemudian yang keempat, animasi pixelation. Animasi ini adalah animasi yang dibuat dengan karakter dari manusia yang bergerak secara perlahan dan tetap seperti eh, seperti pengambilan gambarnya sesuai scene satu persatu hingga terbentuk sebuah film. Kemudian yang kelima yaitu animasi grafis. Merupakan animasi yang dibuat seperti karakter pada cutout. Cuma yang membedakannya adalah dari beragam foto, bukan lukisan atau rangkaian gambar yang ditulis, tetapi dari berbagai banyak foto. Kemudian yang keenam yaitu animasi objek. Animasi yang dibuat dengan karakter dari benda-benda seperti kaleng bekas, kayu, atau apapun yang menunjang pembuatan animasi tersebut, dan bukan seperti animasi lainnya yang menggunakan tanah liat sebagai objeknya. Kemudian yang terakhir yaitu animasi siluet. Animasi merupakan animasi yang dibuat dengan karakter siluet pada gambar hitam yang dipotong dan dirangkai seperti manusia dan aneka bentuk lainnya. Gambarnya ini banyak digunakan saat pentas seni. Adapun kelebihan dan kekurangan dari animasi stop motion yaitu yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tidak memerlukan biaya besar. Kemudian yang kedua,
siapapun dapat membuatnya. Ketiga, tidak memerlukan peralatan yang canggih. Kemudian tidak banyak pengrajin seni yang menggunakannya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak banyak pesaing. Kemudian adapun kekurangannya yaitu yang pertama, prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ada yang sampai pembuatan bertahun-tahun pembuatannya. Kemudian yang kedua, konsep gambar yang bergerak juga harus matang, tidak bisa asal-asalan. Kemudian perlu ketelitian yang tinggi yang dapat menguras tenaga dan pikiran. Kemudian yang terakhir yaitu gerak objek yang sangat terbatas sebagai akibat dari pembuatan gambar yang tidak yang tidak bisa yang tidak bisa membentuk karakter yang bebas dari frame. Em, Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan. Baik, saya persilahkan kepada Andi Fajri Nur Ahmad. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik, adapun berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu seputar animasi stop motion, maka pertanyaan saya, mengapa disebut sebagai animasi stop motion? Terima kasih. Baik, langsung saja pertanyaannya itu mengapa disebut animasi stop motion? Animasi ini disebut animasi stop motion karena eh, objeknya bergerak sedikit demi sedikit lalu difoto menjadi sebuah frame individual. Kemudian serangkaian frame menciptakan ilusi gerak yang dijalankan sebagai urutan kontinu. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya anggap semuanya jelas, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.